semester 5 PBSI sore. Nah, di sini saya akan memaparkan mengenai strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran yang saya gunakan yaitu strategi pembelajaran PAIKEM. Apa itu? Pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Nah, untuk pembelajaran yang aktif, di sini mengutamakan siswa dapat berperan aktif dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Nah, hal utama yang membuat siswa menjadi aktif di kelas yaitu rasa ingin tahu, menumbuhkan rasa ingin tahu. Dengan rasa ingin tahu tersebut, siswa dapat mengungkapkannya melalui bertanya maupun dengan berpendapat. Nah, kalau misalnya sudah 1-2 siswa yang sudah memunculkan rasa ingin tahu, pasti akan merambat ke semua siswa. Jadi akan tercipta suasana kelas bagaimana dan siswa tersebut menjadi aktif. Selanjutnya adalah inovatif. Suasana yang inovatif. Nah, di sini guru dituntut bisa menciptakan suasana yang menyenangkan di dalam kelas. Suasana yang menyenangkan itu merupakan suatu dambaan, dan untuk bisa menghilangkan rasa bosan, jenuh, dan bagaimanapun caranya pembelajaran yang misalnya 2 jam itu akan terasa lebih cepat seperti 1 jam. Itu namanya pembelajaran inovatif. Nah, selanjutnya adalah pembelajaran kreatif. Untuk pembelajaran kreatif sendiri, tidak hanya siswa dituntut untuk berpikir kreatif, tapi juga bagaimana untuk menciptakan. Seperti contohnya, saya akan menerapkan untuk mata pelajaran bahasa Indonesia dengan materi menulis cerpen. Di sini siswa dituntut menjadi kreatif, bagaimana menciptakan sebuah cerita yang kreatif, yang menyenangkan, yang menarik untuk didengarkan. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah efektif. Keefektifan dalam sebuah pembelajaran merupakan hal penting dalam sistem pembelajaran. Bagaimana caranya guru agar menyerap sebuah materi yang mana siswa dapat menerapkannya dan juga bisa mengungkapkannya, tercapai tujuan dalam pembelajaran, materi yang disampaikan juga bisa tersampaikan dengan baik kepada siswa. Jadi begitulah untuk efektif. Selanjutnya adalah pembelajaran menyenangkan. Nah, di sini kuncinya menyenangkan itu siswa harus aktif. Setelah siswa aktif, suasana akan dengan sendirinya terasa lebih menyenangkan. Dengan rasa keingintahuannya, dia bertanya, dia berpendapat, pasti suasana kelas jadi mencair dan lebih menyenangkan. Itu sangat enak sekali. Nah, selanjutnya kita akan langkah-langkah metode strategi pembelajaran PAIKEM ini, yaitu adalah kegiatan tatap muka dan kegiatan tugas struktur dan tidak struktur. Tatap muka itu pasti. Nah, ini juga bisa dilakukan saat daring maupun luring. Saat tatap muka bisa dilakukan dengan virtual, saat dengan pembelajaran daring. Setelah itu tugas terstruktur. Apa gunanya tugas? Di sini tugas biar mereka itu lebih menguji kemampuan seberapa pahamnya dia menyerap materi yang telah kita sampaikan. Oke, berikut langkah-langkah yang sudah selesai, dan selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan metode dengan strategi pembelajaran PAIKEM ini. Nah, kelebihannya adalah siswa dapat berperan aktif, suasana kelas jadi menyenangkan, siswa dapat terlibat dalam menciptakan sistem pembelajaran. Nah, selanjutnya adalah menyeimbangkan kemampuan otak kanan dan otak kirinya siswa. Selanjutnya adalah terpacu rasa ingin tahu. Seperti yang tadi disampaikan, siswa dapat aktif, pembelajaran jadi suasana menyenangkan, dan di sini dia lebih memunculkan rasa ingin tahunya. Selanjutnya adalah pembelajaran menyenangkan, tercipta dengan menyenangkan, semangat yang tinggi. Jadi siswa itu terasa semangat karena suasana yang menyenangkan. Itu juga timbul dari rasa semangatnya, rasa semangat ingin tahunya, karena dan dia menuangkannya dengan bertanya, dengan berpendapat. Nah, itu dengan sendirinya. Nah, siswa dapat memecahkan masalah. Di sini kita nanti akan bikin kelompok, dan dengan bertanya itu sebuah permasalahan yang ada di benaknya itu tercapaikan, bisa terbuka, bisa terpecahkan dengan bertanya tersebut. Nah,
Selain itu juga kita bisa meningkatkan kegiatan pembelajaran menjadi yang beragam, jadi lebih kreatif. Guru menggunakan alat bantu dengan media. Nah, di sini yang menggunakan bisa menarik. Nah, gimana caranya agar menarik perhatiannya siswa? Itu dengan menggunakan media dan juga menggunakan penyampaian pembelajaran yang menarik. Tidak hanya monoton saja, tetapi juga menggunakan media pembelajaran. Di sini siswa akan lebih tertarik, apa itu? Bu guru bawa apa itu? Dengan menggunakan media-media yang menarik, tentunya mereka juga akan tertarik. Nah, kayak itu dengan juga penyampaian. Jika penyampaiannya media sudah bagus tapi penyampaiannya monoton, sama saja. Jadi kita juga harus lebih kreatif dalam menyampaikan sebuah materi agar mereka itu tertarik untuk mendengarkan, tertarik untuk bertanya, tertarik untuk mencobanya. Ya baik, setelah itu juga untuk kelemahannya itu yaitu waktu lama. Kenapa sih waktu lama? Karena tidak mudah untuk menciptakan suasana yang menyenangkan. Untuk keefektifan pembelajaran itu tidak mudah dan membutuhkan waktu yang lebih lama. Dan selanjutnya adalah metode pembelajaran yang digunakan adalah kerja kelompok. Di sini guru akan membagi sebuah kelompok yang mana di situ akan siswa melakukan diskusi di situ. Diskusi tidak hanya untuk menuangkan sebuah ide-idenya untuk bisa menulis cerpen. Seperti contohnya tadi saya sampaikan, yaitu siswa bisa menulis cerpen sekreatif mungkin. Saya itu juga pendekatan integratif. Di sini siswa agar tercapai kemampuan berbahasanya, yaitu menyimak, membaca, menulis, dan juga berbicara. Bagaimana itu akan diolah tersebut? Dia akan bisa menulis secara kreatif, dia akan bisa menyimak. Jika nanti setelah pembelajaran selesai, siswa akan memaparkan apa yang telah ditulisnya ke depan kelas, dan terus di situ siswa yang lain akan menyimaknya. Dan bagaimana untuk menyimak dengan saksama, tidak hanya mendengarkan, tetapi siswa benar-benar menyimak. Itu bagaimana caranya? Sebelum kita menyampaikan cerpen tersebut, siswa yang lain diberi tugas untuk menyimak dengan saksama, karena setelah ini bakal ada sebuah pertanyaan dari yang membawakan cerita pendek tersebut, yang membawakan cerpen kepada yang menyimak. Nah, dengan begitu, dengan kita menyampaikan akan adanya sebuah pertanyaan, siswa yang menyimak akan mendengarkan dengan saksama dan akan menyimak dengan sungguh-sungguh. Oke, setelah itu menggunakan tekniknya itu menggunakan pemberian tugas. Nah, pemberian tugas ini seperti yang tadi kita guru sudah memberikan kelompok. Nah, setelah itu pemberian tugasnya tersebut bikin cerpen. Nah, setelah itu cerpen yang telah selesai, telah jadi, nanti akan disampaikan ke depan kelas. Iya, baik. Baik, mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan. Ya, tapi sebelum itu perlu diingat lagi bahwa strategi pembelajaran PAIKEM ini dapat digunakan daring maupun luring. Bagaimana meningkatkan kemampuan berbahasa yang sangat bagus dan menarik, bisa menggugah kesemangatan siswa di kelas, dan juga menumbuhkan rasa ingin tahunya, siswa lebih aktif, dan terutama dapat mencairkan suasana kelas lebih menyenangkan lagi. Nah, untuk kegiatan dalam daring jangan khawatir, karena di sini akan lebih kreatif, karena guru yang kreatif itu bisa menciptakan suasana yang kelas maupun daring maupun luring, semuanya tampak menyenangkan. Waktu yang digunakan, walaupun waktu pembelajaran 2 jam, akan lebih 1 jam. Nah, begitulah sebuah keberhasilan seorang guru dalam menciptakan suasana yang menyenangkan dalam kelas. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai strategi pembelajaran PAIKEM. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.